Itulah tadi sambutan oleh Ketua Umum Patsi UMI Masa Bakti 2020-2026. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Ketua IK Teknik. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mewakili Dekan Fakultas Teknik, Adinda Dr. Insinyur Andi Alifuddin. Yang saya hormati Ketua Patsi yang akan berakhir pada hari ini. Yang saya hormati Kakanda dari Angkatan 82 ke belakang. Yang saya hormati Adinda dari Angkatan 84 ke depan. Saya ada di tengah-tengahnya karena saya juga alumni Teknik Sipil. Yang saya hormati kawan-kawan dari DPW dari beberapa provinsi yang hadir pada hari ini. Tentunya banyak alumni-alumni yang akan hadir di tempat ini, namun dengan beberapa kondisi keterbatasan sehingga tidak sempat hadir pada hari ini. Tapi saya yakin bahwa beliau-beliau telah mendelegasikan kepada panitia pilihannya. Para undangan yang saya hormati, utamanya kepada ketiga kandidat calon Ketua Patsi yang akan mengantarkan nanti Patsi ini seperti apa kelanjutannya. Di Mars lagu Patsi ada dua kalimat yang alumni Patsi harus pegang. Yang pertama, Patsi bersatulah. Kenapa pencipta lagu ini menuliskan dalam Mars Patsi kata-kata Patsi bersatulah? Karena beliau sudah tahu bahwa alumni Patsi yang ada saat ini yang populasinya, kalau saya tidak salah jumlahnya sudah 7.000, kurang lebih 7.000 alumni. Pasti di antara sekian alumni itu berbagai macam profesi, berbagai macam pekerjaan. Oleh karenanya sang pencipta lagu ini sudah memikirkan jauh hari sebelumnya bahwa Patsi jangan Anda bercerai-berai. Oleh karenanya saya titip pesan kepada ketiga kandidat, pegang amanah ini. Yang kedua, apa kata pencipta? Pasti berjayalah. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Pasti berjayalah. Kenapa? Kenapa kata-kata ini tersurat di dalam Mars Patsi? Tujuannya adalah alumni Patsi, alumni Teknik Sipil ini, dia berada di perguruan tinggi yang ada unsur agamanya. Pesan daripada alma mater bahwa berilmu amalia dan beramal ilmiah. Ini yang perlu kita pegang sebagai alumni Teknik Sipil. Informasi tadi dari Ketua Patsi bahwa alumni Patsi ini sudah ada guru besar kurang lebih 10. Saya melihat dari sisi jumlah sangat kecil dibanding dengan populasi yang ada. Kita bayangkan alumni Teknik Sipil itu jumlahnya kurang lebih 7.000 alumni. Sementara guru besar tidak sampai 10 orang. Oleh karenanya kepada ketua nanti yang terpilih, kami titipkan amanah bahwa semoga di antara alumni-alumni yang tersebar di mana-mana, marilah yang bisa kembali ke kampus lah. Paling tidak ada generasi-generasi dan ada banyak guru besar yang kita tidak impor lagi dari tempat lain. Mudah-mudahan alumni Patsi juga ini bisa menjadi jenjang kepada adik-adik yang akan datang. Yang paling pokok adalah seperti apa ketua yang kita inginkan. Pertama, dia sebagai leader. Dia sebagai pemimpin. Kenapa?
organisasi seperti ini banyak juga di tempat lain. Oleh karenanya, ketua nanti yang terpilih harus berinteraksi, harus punya networking dengan organisasi-organisasi seperti ini, sehingga alumni teknik sipil ini bisa berdaya saing dengan perguruan tinggi lain. Kedua, ketua yang kita harapkan nanti terpilih adalah dia sebagai manajer. Kenapa dia harus manajer? Dia harus punya leadership yang bagus. Kenapa? Alumni terlalu banyak sekali macam-macam pekerjaannya. Ada yang entrepreneur, ada di pemerintahan, dan ada di berbagai macam. Kita berharap adalah alumni teknik sipil itu jangan selalu jadi konsultan saja. Ya, marilah kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Marilah kita bisa menjadi entrepreneur sehingga banyak alumni yang kita bisa pekerjakan. Itulah yang kita harap. Ya, tentu ya saya minta maaf. Ya, ketiga adalah dia harus mengayomi seluruh alumni ini. Dia harus tahu alumni kita dari antara 7.000 ini, saya berpikir kehidupan kita kan beda-beda. Ada yang kantonnya ada tebal, ada yang tipis, dan ada yang kering. Oleh karenanya, sebagai ketua terpilih nanti diharapkan adalah bisa melihat alumni-alumni yang memang kehidupannya perlu kita bantu. Perlu kita bantu. Ya, kita tidak berharap alumni yang terkenal untuk dirinya. Kita tidak butuh itu. Kita butuh bagaimana dia sebagai leader. Bukan saya bilang sumbangkan uangmu untuk kepada alumni, tetapi bisa berharap dia bisa bernegosiasi dengan para pengusaha, alumni, kemudian para yang bisa kita saling berkontribusi. Jangan sampai ada alumni yang ya tidak bisa bayar listrik. Jangan sampai terjadi itu. Oleh karenanya mungkin nanti ketua yang terpilih diharapkan ada database yang kita pegang bahwa di antara alumni-alumni yang ada jangan sampai ada yang kena stunting dan lain sebagainya. Itu yang kita harap. Apalah artinya bendera UMI sangat tinggi, bendera teknik sipil sangat tinggi, sementara masih banyak alumni-alumni lain yang ya kehidupannya sangat di bawah rata-rata. Pesan saya yang terakhir kepada 3 kandidat. Marilah kita berpatsih. Utamakan ini alma mater kita. Bahwa kita dilahirkan oleh UMI yang punya 2 falsafah tadi. Patsih, bersatulah, dan pasti berjayalah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua IKA Teknik kepada Bapak Insinyur Munir Patundringi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Andi Alifuddin, STMT IPM ASEAN Engineer. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan kesehatan sehingga pada hari ini kita sempat hadir di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka kegiatan Kongres 2 Paksi UMI tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan Kongres 2 Paksi tahun 2026 bukan hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi sebagai momentum di dalam menentukan tonggak estafet kepemimpinan. Sebagai alumni teknik sipil UMI
yang tersebar dari berbagai sektor tentu memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengambil bagian dalam menghadirkan solusi terhadap tantangan tersebut. Paksi Umi harus mampu menjadi forum yang menghimpun ide dan pengalaman dan inovasi dari para anggotanya sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah khususnya Sulawesi Selatan dan Indonesia. Di era digitalisasi saat ini, organisasi alumni tidak dapat lagi berjalan hanya pola-pola konvensional. Oleh karena itu, Paksi Umi perlu membangun sistem informasi digital yang terintegrasi merupakan komunikasi melalui platform digital dan menghadirkan layanan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh anggota Paksi. Mudah-mudahan kongres ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan database alumni, pengembangan aplikasi atau portal alumni, serta pembentukan pusat informasi dan kolaborasi yang dapat menghubungkan alumni di berbagai daerah, bahkan di luar. Untuk itu, melalui kongres ini, mari kita bersama-sama menyusun arah organisasi yang lebih visioner, adaptif, inklusif. Mari kita jadikan Paksi Umi sebagai rumah besar yang nyaman bagi seluruh alumni, tempat bertemunya gagasan, pengalaman, dan semangat pengabdian untuk kemajuan bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kongres ini dapat berlangsung dan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang terbaik, membawa manfaat bagi organisasi, alma mater, serta masyarakat luas. Semoga kemurusannya nantinya yang terpilih dapat mengembang amanah dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat melayani seluruh anggota Paksi. Akhirnya saya mengajak seluruh peserta kongres untuk menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat persaudaraan, memperkokoh solidaritas, dan menyatukan langkah-langkah untuk kemajuan Paksi. Mari kita tinggalkan sekat-sekat angkatan, perbedaan pilihan, dan kepentingan kelompok. Mari kita utamakan kepentingan organisasi, alma mater, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena sesungguhnya kekuatan Paksi Umi bukan terletak siapa yang memimpin, melainkan pada sejauh mana seluruh alumni mampu bersatu, berkolaborasi, dan bergerak bersama dalam mewujudkan organisasi. Bersatu dalam silaturahmi, berkarya dalam profesionalisme, dan mengabdi untuk negeri melalui Paksi Umi. Semoga Kongres Paksi Umi ini menjadi momen penting menuju organisasi alumni yang lebih kuat, lebih modern, lebih bermanfaat bagi alma mater, masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, serta memohon doa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kongres Paksi kedua tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.